Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Menimbang solusi bekas pegawai KPK. Secercah harapan muncul bagi 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah resmi diberhentikan dengan hormat karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Mereka berkesempatan mengabdi sebagai ASN di Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Tawaran itu datang sepekan silam langsung dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri bahkan menyebut rencana rekrutmen itu sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo. Para ex-pegawai KPK tersebut dinilai memiliki kemampuan yang cocok untuk kerja Polri sehingga bisa langsung diangkat sebagai ASN Polri. Apalagi banyak di antara mereka yang punya pengalaman bertahun-tahun di KPK. Rencana Kapolri tampak seperti win-win solution atas nasib pegawai KPK yang tidak terangkut gerbong ASN KPK. Akan tetapi, benarkah begitu? Mari kita telaah dari sisi aturan. Pasal 58 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Kemudian, menurut pasal 62 ayat 1, penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Dari sudut pandang regulasi, keinginan Kapolri untuk langsung mengangkat para ex-pegawai KPK menjadi ASN Polri rawan melanggar undang-undang. Pengalaman dan kompetensi yang dianggap sudah mumpuni tidak bisa menjadi dasar meloloskan mereka sebagai anggapan bukan merupakan penilaian objektif. Pasal 62 ayat 2 Undang-Undang ASN lantas mengatur penyelenggaraan seleksi terdiri atas seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Itu amanat undang-undang. Oleh karena aturan itu pula, ratusan ribu guru honorer tidak bisa mendapatkan status ASN ketika gagal lolos seleksi. Tidak peduli mereka sudah mengajar selama belasan bahkan puluhan tahun. Pengabdian di daerah terpencil yang syarat dengan fasilitas minim dan tingkat kesulitan berlipat juga tidak membantu untuk langsung diangkat menjadi ASN. Mereka tetap harus mengikuti proses seleksi dengan tes. Persoalan lain yang berpotensi mengganjal ialah timbulnya standar ganda dalam perekrutan ASN. KPK mengadakan tes wawancara kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai menjadi ASN. TWK tersebut sempat disebut mengada-ada demi mengganjal pegawai-pegawai yang tidak disukai pimpinan KPK. Namun keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan atas aturan tersebut membuktikan legitimasi TWK. Kini, Polri hendak mengangkat para pegawai KPK yang gagal lolos TWK menjadi ASN. Lantas muncul pertanyaan, apakah institusi Polri memiliki standar yang berbeda dengan KPK tentang wawasan kebangsaan personel? Upaya merekrut ke-57 mantan pegawai KPK memang patut dilakukan. Tidak bisa dimungkiri, setidaknya sebagian dari mereka memiliki kemampuan sangat mumpuni dalam mendukung kerja memberantas korupsi. Beberapa dari mereka menjadi bagian dari tim yang menguak kasus-kasus besar KPK. Hanya perlu pertimbangan masak-masak dalam menentukan langkah solusi
Barangkali akan lebih tepat bila menyalurkan ex-pegawai KPK menjadi tenaga non-ASN di institusi pemerintahan. Misalnya, untuk mengisi posisi staf khusus dan tim kelompok kerja di Kompolnas. Kedepan, Polri atau malah KPK sendiri bisa pula menggelar proses seleksi ASN yang memberikan kesempatan pertama bagi 57 ex-pegawai KPK. Siapa tahu wawasan kebangsaan mereka sudah meningkat. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Godin, bagaimana dengan orang yang tadi sebelum jeda saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kapolri dan Kapolri mengatakan sudah direstui oleh Presiden, itu memang sesuatu yang boleh dilakukan walaupun dalam melaksanakannya tidak persis sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena ada yang namanya diskresi itu, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, diskresi itu untuk hal-hal yang benar-benar tidak diatur di dalam undang-undang, baru boleh menggunakan diskresi. Kalau sudah diatur secara jelas, tidak boleh memakai diskresi, karena akibatnya akan diskriminatif. Ambil contoh misalnya guru-guru honorer. Guru-guru honorer itu bertahun-tahun, bahkan sebelum KPK ada, mereka sudah menjadi guru honorer. Ketika mau beralih status menjadi ASN, mereka harus mengikuti tes, dan banyak yang tidak lulus pula. Meskipun sudah puluhan tahun, pengorbanannya begitu sebelum besar. KPK lahir, mereka sudah menjadi apa? Sudah menjadi guru honorer. Jasa mereka kepada negara ini tidak lebih besar, tidak lebih kecil dari apa? KPK. Tetapi harus dipatuhi undang-undang yang berlaku. Dan di sini undang-undang ASN. Begitu juga dengan kepolisian. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 2002, tadi saya katakan bahwa di pasal 3 itu, di dalam menjalankan fungsi kepolisian, dijalankan oleh Polri, tetapi bisa dibantu antara lain oleh penyidik yang berasal dari PNS. Nah, ke-PNS-nya itu tunduk di bawah Undang-Undang 5 2014, Undang-Undang ASN. Gitu. Nah, dimulai dari pengadaannya harus terencana, kemudian masuk juga di dalam kompetensi orang-orangnya, dan yang tidak boleh dilupakan pasal tentang yang terkait dengan wawasan kebangsaan. Kan pertanyaannya, kalau di satu lembaga, sama-sama lembaga negara, ada orang yang tidak lolos, kemudian tiba-tiba diterima begitu saja di lembaga lain, apa tidak standar ganda, gitu kan? Kalau alasannya, Bang, bahwa memang dari 57 atau 56 ya akhirnya ya, itu yang kemudian tidak lolos TWK untuk menjadi ASN KPK, tapi punya latar belakang dan pengalaman kerja yang diyakini mampu untuk melakukan penyidikan, dan itu cocok untuk kepolisian, itu tidak menjadi pertimbangan juga, Bang Godin? Ubah dulu undang-undangnya. Ubah dulu undang-undangnya? Iya. Kan tidak boleh menabrak undang-undang. Walaupun tadi bahwa ini tujuannya kan baik untuk kemudian mengakomodir supaya kemudian tidak ada yang dirugikan dengan proses alih status kepegawaian di KPK tadi. Apa kurang baiknya guru-guru honorer itu? Itu kan sama juga. Nah, untuk pengalihan status itu yang perlu dipertimbangkan, ini kan belum terjadi ya. Ya, baru terjadi, proses ya. Baru proses. Yang perlu dipertimbangkan, apakah ada ukuran berbeda untuk KPK dan untuk Polri pada hal sama-sama berfungsi sebagai penyidik, dan di dalam kepenyidikan itu sesuai Undang-Undang ASN, soal wawasan kebangsaan, soal ideologi, soal mempertahankan Pancasila seperti yang diatur di dalam pasal 4 ya, pasal 4 Undang-Undang ASN itu apakah tidak berlaku untuk Polri? Kan mestinya berlaku juga gitu. Yang saya belum memahami juga sampai sekarang, Bang Godin, adalah apa yang kita sampaikan, apa yang Bang Godin sampaikan ini kan sebenarnya saya percaya kepolisian sudah memahaminya. Dan tidak mungkin juga seorang Kapolri tidak tahu aturan ini, Bang. Tapi ketika kemudian dilakukan rencana untuk merekrut ex pegawai KPK ini,
Berarti kan ada pemikiran yang lain di balik itu, Bang? Ya, tentu saja ada pemikiran lain. Dan solusinya kan ada juga. Misalnya tidak langsung menjadi ASN. Bisa saja menjadi staf ahli gitu kan. Staf ahli di kepolisian? Apakah staf ahli Kapolri, staf ahli pengawas kepolisian, staf ahli atau menjadi konsultan untuk penyidikan, itu bisa saja tanpa harus berstatus ASN. Oke. Tetapi ketika lowongan kerja untuk ASN itu dibuka, ya prioritas mereka. Bukan tidak mungkin bersamaan dengan perjalanan waktu mereka bisa lolos tentang tes wawasan kebangsaan. Kan tidak harga mati juga kan. Siapa tahu wawasan kebangsaannya meningkat begitu maksudnya? Ya, siapa tahu setelah di luar KPK wawasan kebangsaannya jauh lebih meningkat lagi. Bang, tapi kalau kemudian misalnya yang disampaikan ini kemudian tidak diperhatikan, lalu 57 atau 56 ex pegawai KPK ini benar-benar langsung masuk ke kepolisian, yang salah siapa dan apa yang dilanggar? Ya, mesti dilihat dulu langsung masuk ke kepolisian itu dalam bidang apa dulu. Sebagai ASN? Rasa-rasanya sih tidak ya. Tidak bisa langsung sebagai ASN. Tidak bisa langsung? Tidak bisa langsung sebagai ASN. Mungkin menjadi pegawai non ASN di kepolisian bisa saja. Pegawai non ASN itu seperti apa itu, Bang? Pegawai non ASN itu seperti misalnya menjadi staf ahli atau tugas-tugas khusus, menjalankan tugas-tugas khusus di bawah koordinasi kepolisian. Jadi bukan sebagai penyidik seperti waktu mereka di KPK, mereka kan kebanyakan penyidik di situ. Ya, untuk menjadi penyidik itu tentu harus mengikuti undang-undang ASN karena mereka bukan anggota polisi, tetapi sipil di kepolisian yang tunduk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kalau begitu, Bang, kalau kemudian disampaikan tadi Bang Gaudens bahwa mereka bisa menjadi staf, ini kan terkesan sekali bahwa yang ini adalah langkah untuk membuat adem saja begitu, supaya kemudian tidak ada ramai-ramai, dan akhirnya kan juga jadi salah juga, Bang. Tidak salah sih, sebagai sebuah solusi itu bagus kan, tetapi yang ingin kita katakan, apapun solusi yang diambil tidak boleh menabrak undang-undang. Karena kalau menabrak undang-undang, ya kenapa mereka tidak diterima saja di KPK? Gitu kan? Supaya kemudian tidak usah rame-rame seperti ini. Ya. Baik, kita akan jeda dulu, Bang Gaudens, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kita mau mendengarkan, Bang, pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan menimbang solusi bekas pegawai KPK. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Leo dan Bang Gaudens. Selamat pagi, Pak Sunoto. Bagaimana, Pak, pendapat Anda? Silakan. Ya, jadi pengangkatan ASN itu kan sudah ada prosedur dan rule-nya ya kan. Jadi itu merupakan bagian dari sistem. Jadi pengangkatan ASN itu bukan atas dasar belas kasihan, karena belas kasihan itu bukan bagian dari sistem. Yang kedua, ratusan ribu guru honorer itu juga mereka dengan sabar karena belum memenuhi persyaratan, mereka pasti mau menunggu. Yang ketiga, kekompakan antara instansi satu dengan instansi lain di lembaga negara itu harus konsisten dan kompak. Jangan dari instansi satu di-reject, kemudian instansi lain mau menerimanya. Iya, jadi kalau menurut saya, Bapak Kapolri yang gagah ini nggak usah repot-repot lah ngurusin yang 57 orang ini. Dan saya ngasih solusi, Bang Leo, salurkan melalui swasta. Ya kan? Itu dari rekanannya perusahaan-perusahaan BUMN aja itu ada ribuan perusahaan yang siap nampung. Kami di sini pun ada organisasi kami yang bernama Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, ribuan dan ratusan yang besar-besar itu siap menampung. Karena apa? Di perusahaan-perusahaan juga butuh orang-orang yang punya keahlian mencegah dan menanggulangi korupsi. Ya kan? Jadi dan tidak diterima sebagai ASN itu bukan kiamat. Kenapa? Iya, bukan kiamat. Dan pemimpin menurut saya harus mampu melahirkan kebijakan yang memproduksi kebajikan. Jadi nggak usah repot-repot, kita harus tegar, dan mereka yang 57 juga orang-orang dewasa yang tegar, yang tidak butuh-butuh amat untuk dibelas kasihani. Tapi Pak Sunoto, ini kan Kapolri sudah terlanjur mengatakan pernyataannya itu, bagaimana tuh Pak Sunoto?
Ya, kalau terlanjur itu sesuatu yang sedikit keliru tinggal minta maaf kok, iya kan? Itu juga iya. Karena apa? Karena bagaimanapun antar instansi harus kompak, iya kan? Ya. Yang kedua juga rule on prosedur bagian dari sistem, nggak boleh dilanggar oleh siapapun dan kapanpun, iya kan? Ya. Jadi harus Baik. tegar aja, ya. Yes. Oke. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Claudian, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi. Silakan, Ini Pak. menarik, Mas. Kita mendirikan negara itu untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam preambul. Masyarakat adil makmur berkontribusi kepada dunia. Ya. Nah ini kan punya pakem. Paling enggak negara ini ditopang dilindungi oleh aparatur negara. Aparatur negara ini tentara, polisi, dan ASN. Ini pager, Pak. Dan mendirikan pager itu kan ada aturannya kayak Pak Sunoto tadi bilang. Ya jangan bikin pager seenaknya lah. Kalau memang negara mensyaratkan aparat negara harus setia kepada Undang-Undang Dasar dan 45 dan Pancasila, ya itu ditegakkan dulu. Kalau negara mempunyai aturan untuk membangun pager itu tingginya sekian, panjangnya sekian, sesuai dengan undang-undang, ya tegakkanlah itu. Memang politik ini kan kompromi, Pak. Jangan menyelesaikan masalah birokrasi aparat negara dengan cara politik. Ini akan merusak. Jadi saya setuju dengan Mas Novel tadi. Banyak itu pekerjaan di luar, apalagi mereka punya jaringan. Mereka ini kan bukan orang-orang bodoh. Selama di KPK mereka sudah membuat jaringan. Kenapa mesti dibentuk dengan cara seperti itu? Tegakkan hukum, tegakkan keadilan, jaga keselamatan NKRI. Baik. Kira-kira Terima kasih. begitu, Mas Theo. Oke, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Claudian. Saya berbeda pendapat dengan Pak Nugroho dengan Pak Sunoto. Ya, silakan Pak, nggak apa-apa. Saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Kapolri. Pertimbangannya, mereka ini sudah punya kemampuan dalam hal penyidikan dan diakui di KPK, cuma tidak lulus ASN. Sehingga nanti kalau mereka ditarik ke kepolisian, kita berharap terjadi kompetisi di antara para penegak hukum ini dalam menegakkan hukum, dalam memberantas korupsi, khususnya ya, dalam menegakkan korupsi. Kalau mereka tidak lulus TKD selama ini, tes wawasan kebangsaan, tes wawasan TWK, tes wawasan kebangsaan, ini kan cuma pengaruh ideologi. Mereka dibina, mereka tidak langsung diangkat jadi ASN ya tadi. Mereka di KPK selama ini bukan ASN, pegawai yang biasa. Baru ada peralihan, dibina dulu, dibina. Saya yakin ideologi itu bisa dibina. Apalagi memang di saat mereka ini bekerja di KPK, ada isu berkibarnya bendera HTI. Nah ini perlu pembinaan. Tapi tenaga mereka dibutuhkan oleh bangsa ini. Supaya aja ada kompetisi. Selama ini kan kepolisian dianggap agak memble penegakan hukum masalah korupsi. Mudah-mudahan dengan masuknya mereka akan menunjukkan kinerja yang baik sehingga terjadi kompetisi antara KPK dengan polisi dalam menegakkan hukum. Kita akan lebih yakin pemberantasan korupsi akan lebih baik. Ada persaingan yang sehat. Tapi mereka betul-betul harus dibina sebagai warga negara yang baik sehingga TWK-nya betul bisa lulus. Seleksi dulu, memang aturan tetap dijalankan dengan seleksi, dengan masa percobaan apa-apa terus. Tapi ini solusi yang terbaik. Mudah-mudahan mereka akan sadar bahwa mereka adalah warga negara Indonesia dan ingin berbakti kepada bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Z Rante Tondok di Fakfak, Papua Barat. Pak Z, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo. Ya, silakan Pak Z. Bagaimana Pak pendapat Anda menimbang solusi untuk bekas pegawai KPK nih? Baik, menurut saya bahwa hari ini kita menjadi ada pertanyakan integritas dari KPK sekarang ini terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Pak Kapolri. Artinya bahwa apa yang dilakukan KPK ini tidak sesuai dengan aturan, sehingga ada upaya untuk mengakomodir lewat Pak Kapolri.
Ini menjadi bumerang sebenarnya untuk bangsa ini. Artinya bahwa ketua KPK saat ini adalah juga orang dari kepolisian, gitu. Lalu kemudian sudah dilakukan uji materi terhadap apa yang dilakukan oleh KPK itu, dan putusan MK itu jelas bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu adalah benar, tidak menyalahi aturan. Ini yang perlu dipikirkan sehingga tidak ada pemahaman di masyarakat itu bahwa KPK tidak punya integritas. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Z. Ranti Tondok di Fak-Fak, Papua Barat. Selamat pagi. Menarik Bang Gaudens, ini pendapatnya ada yang berbeda. Kalau Pak Edward tadi mengatakan, ya ini sudah betul yang dilakukan oleh Polri, karena kan sudah punya kemampuan. Kalau soal wawasan kebangsaan atau ideologi, sebetulnya kan bisa dibina. Bagaimana Bang? Ya, bagus sih ada dinamika menghadapi proses ini ya. Tetapi sekencang apapun dinamika itu harus tunduk kepada undang-undang yang mengaturnya. Termasuk Polri juga diatur dengan undang-undang, karena itu dia harus tunduk kepada undang-undang. Tadi kata Leo ada diskresi. Kalau kita merujuk kepada undang-undang administrasi pemerintahan, di sana itu dijelaskan definisi diskresi itu. Diskresi itu untuk mengatasi persoalan sesaat, konkret, yang tidak ada pengaturan di dalam undang-undang. Belum ada produk hukum yang mengatur itu? Belum ada produk hukumnya. Untuk ASN itu ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Kepolisian itu ada Undang-Undang nomor 2 2002. Tidak mungkin untuk menjadi ASN itu ada jalan pintasnya. Dalam Republik ini belum ada sejarah untuk itu. Bahwa KPK berdasarkan Undang-Undang KPK yang lama tahun 99, memang pegawainya tidak termasuk di dalam pegawai negeri, bukan ASN. Bukan ASN. Karena itu mereka yang dari 199 sampai 2020 itu adalah pegawai non ASN. Di KPK itu ya? Karena undang-undangnya mengatur seperti itu. Ketika ada revisi undang-undang KPK yang baru di 2019, ditetapkan bahwa pegawai KPK itu harus menjadi ASN. Sehingga aturan ASN ada berlaku juga. Harus ada perubahan status pegawainya. Lewat aturan yang antara lain di sana itu ada soal tes wawasan kebangsaan. Bang, pertanyaannya begini Bang, kalau memang kalau kemudian langsung diangkat atau diterima di kepolisian, kalau saya baca di pemberitaan, Kapolri berharap sebetulnya 56 atau 57 ex-KPK ini bisa masuk ke Bareskrim karena sudah punya pengalaman panjang soal penyidikan. Itu bagaimana itu tetap bisa dilakukan tanpa melanggar undang-undang? Ya karena itu tadi saya katakan perlu dilihat dulu posisinya, status mereka di sana nanti sebagai apa. Walaupun masuk di Bareskrim di bagian penyidikan, apakah mereka otomatis langsung menjadi ASN atau mereka menjadi asistensi di sana, memberikan asistensi. Tentu dicarikan modifikasi-modifikasi yang tidak melanggar undang-undang. Undang-undang, kalau berbicara undang-undang mengatur bahwa ASN itu ada prosesnya. Tidak ada jalan pintas kata saya tadi. Dan undang-undang kepolisian untuk penyidik itu yang bukan dari kepolisian haruslah berstatus ASN. Karena itu, kalaupun mantan pegawai KPK itu diterima di kepolisian, tentu tidak serta-merta menjadi ASN. Butuh waktu, bisa saja setelah 1 tahun di kepolisian dan status berbeda, bisa tes menjadi ASN. Harus ikut tetap tes yang sama dengan yang mereka ikuti pada saat di KPK, begitu ya? Tidak harus sama. Itu tidak kan harus sama? Tes wawasan kebangsaannya? Itu kan untuk persoalan khusus, karena itu diatur secara khusus. Tetapi ketika mereka masuk ke ASN di kepolisian, yang berlaku itu undang-undang ASN. Tadi Pak Sunoto mengatakan ya sudah kalau memang ternyata ini adalah salah begitu pernyataan Kapolri, minta maaf saja. Tapi pertanyaannya apakah bisa dianulir begitu? Karena apalagi Kapolri sudah mengatakan ini atas pengetahuan Presiden. Tapi kita harus jeda dahulu Bang Gaudens. Sampai tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih bisa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau ini kan masih proses ya, dan tentunya saya percaya bahwa Polri, Kapolri, Pak Listio itu mendengarkan juga aspirasi masyarakat. Solusi supaya kemudian tidak melanggar hukum, tapi kita juga tidak kehilangan skill, kemampuan dari 56 atau 57 ex KPK ini dan bisa dipakai untuk memberantas korupsi walaupun tidak di KPK. Caranya apa, Bang? Ya, pertama-tama yang saya mau jelaskan bagaimana status ketika Presiden sudah menyetujui. Kita harus katakan bahwa persetujuan Presiden di situ bukan soal persetujuan pada teknisnya, tetapi pada gagasannya. Idenya itu? Idenya. Bahwa direktur. Polri akan menampung ex-KPK? Ya, gagasan itu bagus gitu kan sebagai solusi, tetapi tidak harus menjadi ASN. Sebab kalau menjadi ASN itu harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Yeah. Kalau tidak, malah menabrak undang-undang. Presiden tentu tidak akan memerintahkan Kapolri untuk melanggar undang-undang, itu udah pasti itu. Karena Presiden tidak mungkin bicara sampai pada persoalan-persoalan teknisnya. Oke. Gitu. Tapi kalau kemudian Kapolri juga mengatakan, ya tadi yang saya sampaikan di pemberitaan mengatakan bahwa ingin ex KPK ini masuknya ke Bareskrim, Bang. Yang saya tahu Bareskrim kan ya penyidik kebanyakan, ya, sipilnya mungkin nggak terlalu banyak. Bagaimana, Bang? Ya bisa saja masuk ke Bareskrim, tetapi pertanyaannya apakah mereka langsung menjadi ASN di Bareskrim, atau ada wadah khusus di Bareskrim yang bisa menampung. Sama halnya orang-orang sipil yang saat ini membantu kepolisian, misalnya menjadi staf ahli kepolisian, bisa saja menjadi wadah staf ahli Bareskrim. Yang itu bisa tanpa melanggar peraturan itu ya? Itu tidak melanggar peraturan karena tidak menjadi ASN. Yang diatur undang-undang itu ketika menjadi ASN. Tetapi undang-undang tidak mengatur untuk menjadi staf ahli atau posisi apapun. Gitu. Itu bisa dikreasi, dimodifikasi. Kalau kemudian pada waktunya nanti, Bang Gaudens katakan mungkin berapa lama di dalam kepolisian lalu ikut lagi tes dan kemudian bisa menjadi ASN. Ini kan menimbulkan pertanyaan juga kepada misalnya tadi pegawai-pegawai honorer, Bang, guru-guru honorer yang selama sekian puluh tahun bekerja, mengabdikan dirinya, tidak lolos tes dan akhirnya tidak bisa jadi ASN. Kan mereka akan mengatakan, loh ini berarti ada perlakuan tidak adil karena ex KPK kemudian mendapat keistimewaan khusus sementara kami tidak mendapatkan. Ya bagaimana, Bang? Kan tidak ada keistimewaan jadinya. Sama seperti guru honorer, ketika tidak lulus ASN, dia kembali menjadi honorer dan bisa untuk tes lagi. Oh, masih boleh tes lagi? Masih boleh tes lagi. Oke, jadi memang itu sesuatu yang berlaku umum? Ya, itu berlaku umum. Tapi kalau tadi ada beberapa pemirsa, Bang Gaudens mengatakan, ya sudahlah, Pak Sunoto saya ingat, Kapolri tidak usah lah ikut-ikut begini. Ini bantu saja misalnya menyalurkan, karena BUMN misalnya punya banyak perusahaan yang butuh orang-orang yang bisa mengamankan mereka dari tindakan korupsi dan itu bisa dilakukan ex pegawai KPK. Lebih baik begitu tidak? Ya, saya sangat sependapat dengan Pak Sunoto dalam konteks bagaimana antar lembaga negara itu saling menghormati dan menghargai. Jangan sampai apa yang diputuskan pada satu lembaga dinegasikan oleh lembaga lain. Maksudnya dari KPK dinegasikan oleh Polri? Apakah oleh Polri ataupun lembaga lainnya. Tetapi dalam konteks penghormatan, menghormati satu sama lain, sesama lembaga di dalam negara ini. Tidak boleh saling menegasi. Nah, ketika seseorang tidak lulus tes wawasan kebangsaan, padahal tiba-tiba direkrut di kepolisian hanya untuk sebuah solusi, padahal kepolisian itu kita tahu adalah faktor perekat bangsa. Sebagai faktor perekat bangsa juga berlaku yang diatur di dalam undang-undang ASN pasal 4 yang mengatur tentang bagaimana seorang ASN itu harus harga mati terhadap ideologi Pancasila dan mempertahankan NKRI atau dalam bahasa lainnya yang terkait dengan wawasan kebangsaan itu. Terakhir, Bang, apa yang bisa dilakukan oleh Kapolri setelah ya ini ramai ya pembicaraan terkait dengan usulan itu?
Ya, yang terjadi sekarang ini kan baru proses diskusi ya. Iya. Pada hari Senin itu sejumlah mantan pegawai KPK Sudah bertemu di Mabes Polri. Tapi katanya pembicaraan awal, belum bicara isinya, Bang. Iya. Kita katakan pertemuan itu bagus, solusi yang ditawarkan itu bagus, tetapi semua yang bagus itu harus berada di jalan yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan menabrak undang-undang. Itu aja sih intinya. Baik. Karena semua warga sama ya di hadapan hukum, harus mematuhi hukum juga. Negara hukum harus berada di bawah hukum, jangan di atas hukum. Baik, itu pesannya, dan Bang Gaudens terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi loh. Pemirsa, perekrutan ke-57 mantan pegawai KPK memang patut dilakukan karena setidak-tidaknya sebagian dari mereka punya kemampuan dalam mendukung kerja pemberantasan korupsi. Tapi perlu pertimbangan pula untuk menjadikan mereka tenaga non-ASN di institusi pemerintahan. Kedepan mungkin Polri atau KPK sendiri bisa menggelar proses seleksi ASN yang memberikan kesempatan pertama bagi 57 ex-pegawai KPK ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Saya Luna Samosir. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV